السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kepada yang sama kita muliakan guru kita bersama Imamul Akbar lil Ummatil Islamiyah Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain Shihab, yang kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiyah, dimenangkan perjuangannya, dijaga zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada Sekretaris Majelis Syura DPP Front Persaudaraan Islam Dr. Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdul Rahman Al-Attas. Begitu juga hadir bersama kita rombongan dari Jakarta Sekretaris Umum Habib Ali bin Abi Bakar Al-Attas, begitu juga Bendahara Umum DPP FPI Habib Ali Ibn Alwi Al-Attas Eskom. Begitu juga hadir bersama kita Ketua Umum Yayasan Markas Syariah yang juga sekaligus menantu Imam Besar, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, serta mendampingi bersama kami yaitu pimpinan dari salah satu rumah sakit besar di Jakarta, Dr. Bahar, serta salam penghormatan kepada Imam DPD FPI Provinsi Aceh Tengku Abi Muslim. Begitu juga salam penghormatan kepada seluruh jajaran kepengurusan DPD, DPW, DPC dengan seluruh sayap juangnya yang senantiasa setia untuk mendampingi di semua posko-posko. Begitu juga salam penghormatan hadir mendampingi kita yaitu Ketua Dewan Tanfidz Sumatera Utara, yaitu Abi atau Amru, Ustadz Amru Fitri, yang kita kenal biasanya Bang Abi dipanggilnya, dan seluruh para alim ulama, para tokoh, para asatidz, para sepuh yang mohon maaf, para abi, para abati yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan takrim kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dijaga zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita sama berkumpul di masjid yang penuh kemuliaan ini. Mudah-mudahan berkah tadi pembacaan Ratib Al-Attas, kemudian juga dalam niat kita menuntut ilmu pada sore hari ini, mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari masjid ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya kekurangan dilengkapi, segala harta benda yang hilang mudah-mudahan Allah ganti yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan sambutan ini singkat yang ingin saya sampaikan, saudara, di saat perjalanan sampai ke tempat ini dari Lok Sumawe menuju Bener Meriah ini, kita melihat luar biasa ujian, cobaan yang sedang antum saat ini rasakan. Walaupun kita enggak merasakan, tetapi kita bisa membayangkan bagaimana keadaan, karena kita datang ini mungkin sudah 1 bulan pasca bencana, artinya sudah ragam bantuan yang mungkin sudah terjadi. Tapi sekalipun begitu kita mampu membayangkan bagaimana beratnya keadaan yang saat ini antum sedang jalani. Sehingga kemudian saya teringat dalam salah satu ayat, mungkin kita sering bertanya, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala harus memberikan kita ujian? Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala harus memberikan kita peringatan? Ini tidak lain tidak bukan Allah sendiri yang telah mengingatkan bahwa iman yang menjadi dalam sanubari kita, yang menjadi tiket kita nanti untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, nilainya mahal. Nilai iman ini enggak kecil. Nilai iman ini punya kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kualitas iman ini akan terus-menerus mendapatkan ujiannya. Dan
warga Aceh, bangsa Aceh ini termasuk salah satu wilayah yang terkenal dengan kualitas keimanannya. Karena ini merupakan peninggalan para pendahulu-pendahulu kita, abati-abati kita yang dahulu dengan dayah-dayahnya mampu menurunkan dan terus mengajarkan. Dan kemudian bi'ah yang muncul ini menjadi satu kualitas, sehingga keimanan bangsa Aceh ini menjadi satu hal yang punya nilai plus. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidaklah orang-orang menduga akan ditinggal ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman, la yuftanun, mereka tidak diuji. Artinya Allah mengingatkan ucapan amanna, kami beriman, kita yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya iman tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini iman mahal, saudara. Surga dengan segala kenikmatannya nggak akan bisa masuk kecuali di dalam hatinya terdapat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangankan surga, saya mau tanya, kalau mau masuk ke hotel, mau masuk ke penginapan yang mewah, saya mau tanya, mau masuk ke hotel, kira-kira hotel mewah, kira-kira perlu bayar atau tidak? Bayar atau tidak? Bayar. Saya mau tanya, fasilitas hotel sama surga, kira-kira bagusan mana, hotel apa surga? Emang udah pernah mampir? Kita kan dengar riwayat surga, subhanallah, sesuatu yang indah, yang luar biasa. Kalau tempat wisata saja, hotel saja mesti bayar, apalagi masuk surga. Nah, kuncinya iman. Nah, iman ini bakal diuji. Bentuk ujinya apa? Allah ingatkan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Niscaya pasti akan kami uji kalian. Kenapa mesti diuji? Ya tadi, karena kita punya iman. Kau kan beriman, coba diuji. Kau tetap beriman enggak? Kau tetap salat enggak? Kau tetap menjalankan aturan enggak? Sehingga ujian ini adalah menjadi konsekuensi iman kita. Ini menjadi konsekuensi iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ujian-ujian tersebut semakin memperkuat dan mempertebal iman kita. Alhamdulillah. Sehingga kemudian Allah tutup ayat tadi, saudara, wabasyirus sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang diuji, hilang hartanya, hilang nyawanya, dalam masa paceklik, dalam berbagai macam ujian demi ujian. Tapi ketika mereka mampu untuk menjadi orang-orang yang sabar, mereka dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang ketika tertimpa musibah, karena musibah ujian terhadap rasa imannya, dan dia mengetahui bahwa yang kami miliki bukan milik kami, yang harta yang kami punya bukan milik kami, termasuk nyawa kita, keluarga kita, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kadang kita suka lupa, kita ngerasa harta kayak punya kita, tubuh kayak punya kita, sehingga kita ngerasa tak acuh, saudara. Sehingga dengan adanya musibah dan kita mampu bersabar, sehingga kita menjadi orang-orang yang sabar dan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sehingga saudara, dan orang yang mendapatkan kesabaran tersebut ini mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bersabar tadi, mereka itu mendapatkan salawatum min rabbihim, mereka mendapatkan ampunan dari Allah, wa rahmati, dan mendapatkan rahmat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Makanya kalau pahala sabar enggak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya penunaian pahala sabar enggak ada hisabnya, saudara. Maksudnya bighairi hisab, enggak ada kadarnya, bukan 10 kali lipat, 100 kali lipat, tanpa ada batas. Artinya
di balik beratnya ujian ini ada hamparan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ada hamparan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ada ragam banyak rahmat yang Allah turunkan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti segala yang hilang dari kita, dan mudah-mudahan Allah berikan berkah demi berkah di kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.